Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar yang sudah saya pilih-pilih yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kesembuhan kita semua. Simak videonya baik-baik, pastikan di posisi santai supaya Anda bisa benar-benar paham dan Anda lebih tahu apa yang harus Anda lakukan. Jangan sepotong-sepotong menyimaknya karena bisa jadi di kemudian hari atau saat ini Anda mengalami apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini di kolom komentar. Nih, saudaraku, langsung saja pertanyaan yang pertama dari saudara kita yang akunnya bernama Wahid Asidik. Salam dari Sulawesi, Mas DJ. Salam dari Lampung, saudaraku. Mas DJ, sekarang saya sudah bisa panen sawit. Setelah 5 bulan libur, saya sudah mencoba pantangan sedikit. Tapi yang saya rasakan seperti belum kembali seperti semula, terutama mentalnya Mas. Takut ke kebun sendiri, takut pakai baju hitam, takut ambulan, dan masih sering berimajinasi ketika mau tidur, sehingga tidur tidak nyenyak. Bagaimana ya kalau keadaan seperti saya? Karena saya sendiri jomblo, umur 25 tahun, jadi nggak ada yang support. Mohon dijawab, Mas DJ. Nah, ini saya jawab. Sebetulnya saudara kita ini sudah bagus keadaannya, sudah membaik, sudah bisa bekerja. Ya, pertama bersyukur sudah bisa bekerja. Banyak sekali para penderita asam lambung ini sulit bekerja karena memang keadaannya masih sangat lemah. Nah, saudara kita ini sudah bisa bekerja, tetapi kesalahannya baru mulai enak sudah mencoba-coba pantangan. Kan sudah sangat sering saya bilang di part 53, di part 28, di part 27. Sepintar apapun Anda mengendalikan pikiran Anda, kalau Anda kambuh, maka kecemasan tetap akan datang. Sedangkan kita kan baru-baru mau sembuh, belum sembuh, baru membaik, baru bisa bekerja. Ini setelah 5 bulan tidak bisa bekerja dan alhamdulillah sudah bisa bekerja. Seharusnya tetap fokus ke lambungnya. Dipahami 451 posisi tidur yang benar. Terus part 19. Part 19 ini saya menjelaskan ketika kita baru mau tidur dan lagi enak-enaknya geletak ini sudah mau tidur, tahu-tahu tidak nyaman, tahu-tahu kok gelisah, nafas tahu-tahu pendek, hidung tahu-tahu mampet, cepat-cepat duduk. Begitu duduk, langsung sendawakan sampai habis. Ketika Anda sudah bisa bersendawa dan Anda bisa minum air sedikit saja, mungkin setengah gelas lah, itu akan membuat kita lebih enjoy, lebih nyaman, serasa rileks sekali. Karena sebetulnya yang mengganggu itu ya udara yang tersangkut di area lambung bagian atas, di dekat ulu hati, di sebelah sini. Nah, jadi ketika kita duduk, otomatis anginnya akan mendorong katup esofagus dan keluar. Nah, maka dari itu, jangan dulu tidur berbaring. Kita harus tetap menyender. Simak di part 51 cara memposisikan supaya tubuh kita itu pas. Di part 51 sudah saya bahas. Terus untuk saudara kita ini dan untuk Anda yang sudah bisa membaik, terus bisa aktivitas, bisa bekerja, praktekkan saja part 60. Cari kegiatan, apapun itu. Yang penting membuat kita banyak bergerak, membuat kita senang, membuat kita banyak minum. Pokoknya tetap banyak minum, tetap jaga makanan. Jangan penasaran dulu sama makanan-makanan. Nah, itu saudara ya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara kita yang bernama Pur MJK. Mas mau tanya ikan apa saja yang boleh dimakan? Tolong kasih tahu Mas supaya saya nggak kepikiran kalau mau masak. Sebetulnya ini sudah pernah saya jelaskan di part 59. Jadi ketika Anda itu ingin memilih sayuran atau memilih ikan itu bebas, terserah Anda. Yang penting sayuran itu yang biasa Anda konsumsi, yang bisa di sayur bening.
Ingat-ingat yang bisa di sayur bening. Terus masalah ikan, bebas ikan apa saja. Kalau bisa, yang saya rekomendasikan di part 17. Di situ sudah saya jelaskan cara mengolahnya dan jenis ikan. Di situ saya jelaskan belut dan gabus. Karena dua ikan ini merupakan sumber protein yang lumayan tinggi. Jadi mempercepat regenerasi sel atau luka yang ada di lambung kita itu supaya lekas membaik gitu. Tetapi jika Anda sulit mencari ikan gabus, silahkan ikan apa saja yang memang biasa Anda konsumsi sebelum terkena asam lambung. Nah, maksudnya, karena gini, ketika Anda salah memilih ikan, yang paling banyak mungkin ikan laut, kan banyak yang alergi. Oh, tidak bisa makan jenis ini, jenis itu. Itu kan Anda sendiri yang tahu, gitu loh. Maksud saya itu ketika Anda menyimak video saya itu kan disesuaikan, dipahami, diperhatikan sesuai dengan kondisi keadaan kita. Setiap orang yang terkena asam lambung kan keadaannya beda-beda. Tidak bisa berpatokan, oh selalu misalnya selalu ikan gabus, sedangkan di daerah Anda sulit mencari ikan gabus. Anda nanti khawatir, oh, kalau tidak ada ikan gabus berarti saya nanti tidak akan sembuh-sembuh. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Dicari yang kira-kira proteinnya bagus, yang termudah Anda temukan di daerah Anda. Gitu ya, saudara ya. Jadi bebas memilih ikan apa saja. Yang penting Anda harus memahami diri Anda. Adakah Anda riwayat alergi mengonsumsi ikan yang akan Anda pilih? Jika Anda memiliki riwayat alergi dengan ikan itu, ya jangan pilih yang itu, pilih yang lain. Nah, gitu ya. Terus, saudara kita yang selanjutnya bernama Sudarmini BTA. Mas DJ mau tanya, tolong dijawab. Asam lambung ada nggak kaitannya sama cacingan? Nggak ada. Sebenarnya gini, yang membuat cemas itu apa? Ketika kita browsing, badan mengurus, makan banyak, misal gampang lapar, tetapi berat badan tidak naik-naik, ini tanda-tanda cacingan. Nah, ini yang membuat cemas. Padahal memang semua yang terkena asam lambung ini ya rata-rata berat badan turun. Gitu loh. Ada mas teman saya, dia belum sembuh tapi berat badannya naik. Nah, dia makannya sudah sering. Dia sudah lewat fase-fase yang parah-parahnya. Atau dia tidak sampai ke fase parah. Mungkin hanya kembung-kembung setiap hari, hanya nyeri-nyeri dada, perih-perih setiap hari, tetapi dia masih enak makan, makannya tetap banyak. Nah, makanya berat badannya tidak turun. Nah, ketika Anda yang sudah menyimak part 38, yang seperti saya alami, sudah pernah tidak bisa bangun dari tempat tidur, biasanya sudah sampai ke kecemasan yang berlebih, itu berat badan biasanya sudah mulai menurun. Tetapi ketika kita terus fokus ke lambung kita tetap jaga makanan, apa-apa yang sudah enak kita makan itu kita perbanyak saja. Mudah-mudahan uh, berat badan kita itu terus naik dengan sendirinya. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di part sebelumnya. Silahkan Anda simak, diklik foto saya, digeser kiri, diklik playlist. Di situ sudah saya jelaskan cara cepat sembuh dari asam lambung dan tanya jawab. Dua playlist itu silahkan Anda klik, Anda tonton semua, dipahami di waktu santai. Tidak perlu buru-buru dan jangan pula sepotong-sepotong. Terus selanjutnya dari akun saudara kita yang bernama Karman Satja. Assalamualaikum Lur. Waalaikumsalam. Saya terkena asam lambung sejak tahun 2019. Tadinya sudah enakan, tapi dari sebelum puasa itu ngerasa nggak nyaman dan diikuti cemas. Tambah cemas lagi ketika meludah saat bangun tidur ada bercak darah. Padahal tidak ada sariawan. Apalagi kalau lidah disesep bahasa Jawa, darahnya keluar lagi. Digitukan ya. Apa itu bagian dari sensasi asam lambung ya Mas? Ya, sebetulnya banyak yang mengalami hal seperti itu, tetapi tidak semua. Dan yang mengalami hal seperti itu, rata-rata dia juga masih banyak keluhan. Ini pernah saya bahas di tanya jawab sebelum-sebelumnya. Jadi, kadang gigi kok sering ngilu, kadang kita sering sariawan, kadang bau mulut, kadang gusi berdarah. Ini sudah pernah saya bahas.
jaga saja kebersihan mulut kita. Terus masalah keluar darah kan pernah saya bahas juga itu eh, di video yang sama, video yang tanya jawab yang sebelumnya. Jadi ketika kita melihat eh, orang atau kita sendirilah, mungkin seminggu kita sakit, kita makan tidak enak, kita malas mengapa-ngapain, belum seberapa bisa beranjak dari tempat tidur. Ini kalau kita teliti, gusi kita itu akan bertambah merah warnanya. Coba kita teliti, atau agak-agak pucat kadang-kadang. Nah itu biasanya memang agak lebih gampang mengeluarkan sebuah cairan yang mungkin berwarna merah yang membuat kita agak cemas. Tidak apa-apa. Yang jelas tetap fokus ke lambung, diperhatikan pola makan. Jadi dari pola makan, terus berjemur di pagi hari atau di siang hari, dan tetap jalan sore. Banyak minum. Nah mudah-mudahan itu keadaan Anda akan lebih membaik. Akan beranjak terus membaik. Yang jelas tetap jaga kebersihan mulut kita. Video ini masih berlanjut ya saudaraku. Saya masih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan lupa di subscribe karena itu memang gratis. Terus di like videonya dan diaktifkan loncengnya agar Anda mengetahui apa video terbaru yang saya upload. Karena memang kan untuk kesembuhan kita. Oke saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Insya Allah kita semua bisa lekas sembuh berjamaah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.